Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini saya akan memberikan materi bimbingan dan konseling klasikal online. Tapi sebelumnya saya meminta kepada kalian semua untuk bantu terus dukung channel ini agar channel ini bisa terus berkembang ya, dengan cara subscribe dan bunyikan tanda loncengnya serta like, komen, and share sebanyak-banyaknya. Untuk hari ini yang akan saya bahas adalah mengenai emosi. Ada yang tahu emosi itu apa? Biasanya emosi itu identik dengan rasa marah. Tapi kira-kira benar nggak sih emosi itu ya memang rasa marah kita ke seseorang? Nah, di video ini kalian akan tahu jawabannya. Jadi jangan skip video ini biar kalian paham seluruhnya apa itu emosi. Nah, ini dia, emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Yang kedua, pengertiannya adalah emosi itu reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Dan ada pun pengertian ketiga. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Jadi kesimpulannya, emosi itu bukan tentang marah yang selama ini kita yakini, namun emosi itu mencakup sesuatu yang sangat luas. Contohnya bahagia, marah, sedih, kesal, malu, jijik, takut, terkejut, lapar pun, dan sakit pun itu adalah emosi. Uniknya lagi, emosi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya emosi sensoris. Nah, emosi ini berasal dari luar diri kita sendiri. Kayak rasa lapar, rasa sakit, rasa haus, itu termasuk emosi sensoris. Yang kedua ada emosi psikis. Nah, emosi ini berasal dari dalam jiwa kita, seperti rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, rasa bahagia, rasa senang, ataupun rasa marah terhadap tindakan orang lain. Lantas, faktor apa kira-kira yang mempengaruhi emosi pada seseorang? Di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada keadaan jasmani. Jadi jika kita merasa sedang sakit, biasanya orang yang sedang sakit itu akan memiliki perasaan yang lebih sensitif. Makanya itu terkadang dia menjadi lebih perasa. Yang kedua ada faktor pembawaan. Nah, ini biasanya berhubungan dengan struktur pribadi kita. Contohnya ada yang mudah marah. Dengan demikian, struktur pribadinya juga akan menentukan mudah tidaknya kita mengalami suatu perasaan. Yang ketiga, ada kondisi pada suatu waktu. Misalnya, jika kita suatu waktu sedang merasa kalut pikirannya, maka akan mudah mengalami emosi negatif dibandingkan keadaan yang normal. Lalu, pernahkah kalian mendengar tentang EQ? EQ? Temannya IQ ya? Bisa dibilang seperti itu. EQ ini temannya si IQ. Nah, IQ itu apa sih? Tapi dengan IQ ini sepertinya lebih familiar dibanding EQ ya. IQ ini kecerdasan intelektual yang dimiliki seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dengan unsur matematik dan logis. Sedangkan EQ adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dengan melakukan berbagai pertimbangan emosi sebelum akhirnya membuat keputusan. EQ itu kata kuncinya adalah emosi, sedangkan IQ kata kuncinya adalah kecerdasan. Lalu di antara keduanya ini sebenarnya lebih penting yang mana sih? Yuk mari kita bahas. Dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, Why It Matter More Than IQ, Daniel Goleman berkata, EQ lebih menentukan kesuksesan seseorang daripada IQ. Mengapa demikian? Karena menurut sebuah penelitian, EQ berperan penting dalam menghadapi kehidupan sosial yang harus menuntut kita pandai untuk berinteraksi dengan orang lain.
Lalu bagaimana sih ciri-ciri orang yang memang memiliki kecerdasan emosional? Yaitu apabila dia mampu mengenali dan mengerti emosi diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian ada nggak sih manfaatnya ketika kita memiliki kecerdasan emosional? Ya jelas ada dong. Manfaatnya itu bisa membuat keputusan, bisa mencari solusi dari sebuah masalah yang ada, dan juga mereka yang memiliki kecerdasan emosional juga mampu berkomunikasi dengan sangat baik bersama teman-teman dan partner kerjanya. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Jadi mulai sekarang yuk kenali emosi diri sendiri agar hidup makin sehat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, juga share sebanyak-banyaknya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.